Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Rabu tanggal 19 April 2023 dalam masa Paskah yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Penyayang, utuslah Roh Kudus dan jadikanlah kami manusia baru. Ciptakanlah dunia ini menjadi baru dan perkenankanlah kami sehati sebudi mengakui kemurahan hati-Mu terhadap kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Rabu, dalam masa Paskah yang kedua, diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil hari ini yang baru saja kita dengar bersama merupakan akhir dari dialog antara Yesus dan Nikodemus. Setiap ungkapan Yesus bertujuan untuk meyakinkan Nikodemus tentang siapa Allah dan juga siapa dirinya, agar Nikodemus mau membuka hati dan mengimani Yesus sebagai Putra Allah yang diutus untuk menyelamatkan manusia. Ada 3 hal penting di akhir dialog ini yang membuat Nikodemus menerima dan mengimani pribadi Yesus. Pertama, kasih. Yesus menjelaskan pribadinya sebagai penjelmaan Allah yang selalu mengasihi meskipun manusia berdosa. Kasih Allah tidak pernah surut ketika berhadapan dengan kelemahan dan kekurangan manusia. Kedua, penghakiman.
Barang siapa yang tidak percaya, dia berada di bawah hukuman. Yesus menghadapkan Nikodemus dengan paradoks antara kasih dan penghakiman. Allah adalah kasih. Hanya orang yang dalam situasi berhadapan dengan Yesus dan tidak merasakan sesuatu yang indah dan bermakna, sesungguhnya ia sudah terhakimi. Sikapnya tersebut telah menghakimi dirinya sendiri. Dalam arti, ketika kita berbuat salah dan merasa berdosa, kita berada dalam penghakiman atas diri kita sendiri. Allah tidak menghakimi, tapi Allah tetap menerima pertobatan kita. Ketiga, terang. Kepada Nikodemus, Yesus menjelaskan bahwa dirinya bukan hanya sebagai utusan Allah, bukan hanya perwujudan cinta Allah, tetapi juga ia adalah terang yang menerangi seluruh diri manusia. Terang yang senantiasa menerangi jalan hidup manusia kepada Allah. Terang itu telah datang di dunia, meskipun terang itu ditolak oleh banyak orang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita saat ini telah berada dalam masa sukacita, masa Paskah, di mana kita merayakan bahwa Sang Penyelamat telah bangkit dari antara orang mati. Maka pesta Paskah adalah pesta sukacita, pesta yang menggembirakan, pesta yang membakar semangat kita untuk bangkit kembali menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Oleh karena itu, pesan Paskah kepada kita adalah bahwa hendaklah kita bangkit untuk menata kehidupan kita yang semakin baik menuju kepada Allah, sebagaimana tergambar tadi dalam bacaan Injil. Nikodemus yang datang bercakap-cakap dengan Yesus dengan hati yang dibuka kepada pengajaran Yesus, maka akhirnya Nikodemus dapat mengambil jalan baru, bangkit untuk mulai hidup yang baru, yaitu dengan percaya kepada Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah juga dalam seluruh kehidupan kita pastilah mengalami jatuh bangun dalam mengembangkan kehidupan beriman kita. Tetapi kita tidak perlu risau dan ragu. Setiap kita salah jalan atau jatuh atau menyimpang, bangkitlah menuju ke jalan yang lebih baik. Kalau kita jatuh lagi, maka bangkitlah kembali. Jatuh bangkit, dan akhirnya kita tetap bersiara pada rel yang benar menuju kepada Tuhan. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi saksi-saksi kebangkitan Kristus yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.